Disclaimer sekali lagi, ini tidak ada sama sekali sponsor apapun, karena saya hobi ini semua, dan inilah perawatan untuk burung-burung saya yang ada di rumah. Assalamualaikum, balik lagi ya guys, om-omku di channel saya. Sekali ini saya akan bahas beberapa obat burung atau masalah yang ada pada di burung, dan ini salah satu cara memberikan sesuatu supaya saling membantu ya teman-teman ya. Dari awal, dari pertama kita bahas mulai dari paling kanan. Super N ini ya, Super N ini berguna untuk burung yang kurus, milet, cacingan, atau dia kurang bertenaga ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi pakai obat ini, saya tetesin ke samping paruh 2 tetes sampai 3 tetes selama 2 sampai 3 hari. Ya, ini sangat bagus, maksudnya sangat bermanfaat. Saya sudah pernah merasakan sendiri, dan ini efektif untuk burung kicau teman-teman ya, terutama saya pemain kenari. Saya memberikan ini, tapi terkadang ada beberapa burung yang tidak pengaruh dikasih dikasih obat ini. Terus yang berikutnya ini super gacor. Super gacor ini juga lumayan membantu untuk mendongkrak stamina dia supaya dia sering berkicau. Nah, kalau saya buat kenari, meskipun ini untuk burung murai, tapi ini saya gunakan juga buat burung kenari saya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah takut karena saya ekstrim, jadi saya teteskan juga ini ke dalam parunya 1 atau 2 tetes saja ya teman-teman di pagi hari. Untuk yang ini hanya untuk di pagi hari, ini namanya super gacor di pagi hari. Kalau yang berikutnya ini metabolis. Nah, metabolis ini untuk yang pernapasan burung itu kurang baik, atau burungnya itu ngos-ngosan, atau burungnya itu loyo ya teman-teman ya. Metabolis ini dia berbahan cair dan diteteskan ke paruh 3 tetes sehari 2 kali saja, semisal pagi sama sore, kalau mau siang sama malam, kalau mau pagi malam pun juga nggak apa-apa, asalkan konsisten sehari 2 kali ya teman-teman untuk obat ini. Nah, obat ini saya pakai ini 3 hari sekali, jangan setiap hari ya teman-teman, karena obat metabolis ini sangat kencang. Yang berikutnya di sini ada NeuroPlus. Nah, NeuroPlus ini bermanfaat untuk burung yang ibaratnya telatelo, atau burung itu dia kakinya nggak kuat, atau burung itu terkena urat merah atau apa, bisa diberikan ini NeuroPlus. Saya memberikan ini sehari itu 2 kali, sehari 2 kali, di pagi hari sama di sore hari ya teman-teman. Dan ketika burung masih telatelo, tangkringannya jangan lupa ya teman-teman ditaruh di bawah. Maksudnya di bawah itu kan seperti ini ya, biasanya kan kita naruh begini di atas. Nah, kita rubah dua-duanya tuh di bawah seperti ini. Dan ketika burungnya sudah benar-benar kakinya sudah sehat kembali, baru tangkringan kita balikin begini lagi, atau di atas seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk burung yang telatelo, kakinya loyo dan lumpuh. Nah, yang berikutnya di sini ada Vermec. Vermec ini saya berikan kepada burung yang kadang juga cacingan teman-teman. Burung itu kurus, ketika diberikan Super N ini ternyata tidak mempan, burung itu tetap kurus dan kurang sehat. Saya memberikan Vermec ini. Nah, Vermec ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kutu pada burung ya teman-teman. Cara memberikannya itu sama seperti diteteskan di paruh juga, karena ini dia berbahan cair ya teman-teman ya. Nih bisa teman-teman lihat tuh, dia cair. Untuk Vermec diberikan ke diberikan ke paruh burung sehari 1 kali dalam seminggu sekali. Jadi untuk Vermec ini cukup seminggu sekali ya teman-teman ya. Jangan setiap hari, pagi dikasih, siang dikasih, sore dikasih, jangan. Ini Vermec ini lebih kencang daripada metabolis.
Jadi saya sarankan kalau untuk Vermec ini seminggu 1 kali saja. Dilihat perubahan burung di H+3 ketika teman memberikan Vermec ini. Nah, yang berikutnya ini ada sulfakur. Sulfakur ini bisa mengatasi seperti kayak biasanya kan burung kenari teman-teman itu di perutnya itu kayak ada jendolan, atau di perutnya itu ada kayak warna hitam gitu. Nah, ini bisa diberikan sulfakur. Nah, sulfakur ini dapat memberikan pembersihan kepada saluran pencernaan, berak kapur, beraknya warna putih, terus bisa juga berak darah, kurus pun juga bisa, kotorannya cair, terus burungnya sering ngosek-ngosek di tangkringan atau di paruhnya dia basah, atau dia batuk, pilek, pernapasan juga tidak bagus, bisa diberikan sulfakur ini. Nah, sulfakur ini diberikan 2 tetes pada cepuk air minum ya teman-teman ya. Cepuk air minum selama 7 hari berturut-turut. Dan teman-teman juga harus bisa melihat perubahan pada burung itu. Nah, diberikan selama rutin 7 hari saja, dan ketika 7 hari belum ada perubahan, di stop dulu teman-teman. Jangan dipaksa lagi, dikasih lagi. Yang berikutnya ini ada Ebofit. Ebofit ini vitamin harian untuk burung kicau ya teman-teman ya. Ini bisa diberikan setiap hari di pagi hari, dan Ebofit ini untuk bermanfaat juga, memberikan stamina yang burung loyo, burung lesu, burung gak ada stamina, burung di tangkringan cuman diem atau bahkan burung itu sakit ya teman-teman ya, bisa diberikan di cepuk air minum. Tapi kalau ketika burung itu kan karena lagi sakit dia tidak mau minum, bisa diteteskan ke paruhnya 3-5 tetes teman-teman, rutin setiap hari 3-5 tetes, tapi cukup sehari 1 kali. Nah, yang berikutnya ini adalah Benelur. Saya juga pernah ternak ya teman-teman nih. Saya menggunakan vitamin yang namanya Benelur ini. Tapi Benelur ini saya saya berikan itu ketika burung belum dicampurkan, jantan antara sama betina itu belum dicampurkan jadi satu. Kita kondisikan dulu supaya jantan dan betinanya mengisi. Dicepuk air minumnya, ditetesin ini sampai 10 tetes teman-teman. Dan ketika sudah diberikan 10 tetes selama 3 hari, terus ekstra foodingnya juga dikasih telur puyuh, dikasih jagung, pokoknya yang bernutrisi tinggi yang dapat memicu birahinya dia selama 3 hari, dan dia sudah berjodoh, baru dimasukkan jadikan satu. Tapi dengan catatan ketika sudah dijadikan satu, jangan diberikan ini lagi ya teman-teman ya, cukup dikasih air minum saja ya, cukup kasih air minum saja. Nah, yang berikutnya ini ada vitamin black dari Umi. Saya berikan ini kepada murai, tapi tidak hanya kepada murai saya teman-teman ya, saya memberikan juga pada kenari saya. Nah, kalau untuk di kenari ini saya berikan 5 tetes dicepuk air minum. Di pagi hari saya teteskan, terus di sore hari airnya saya ganti, saya teteskan kembali ya teman-teman. Ini juga saya akuin vitamin ini juga sangat bagus untuk burung kicau teman-teman yang ada di rumah, yang di rumah hanya diam tidak mau berkicau. Nah, yang ini adalah vitamin kesukaan saya. Saya dapat ini dari Paman Jarwo atau Uncle Jarwo ya teman-teman, namanya vitamin Boston Tonka Canary. Saya sudah menggunakan ini dan saya akuin ini sangat bagus sekali teman-teman. Ini sangat bagus. Saya sudah akuin burung yang saya tadinya hanya diem, lesu, terus napasnya ngos-ngosan, dia tidak mau berkicau, bulu ngembang, dia kurus, dia tidak ada stamina. Saya berikan ini, alhamdulillah burung saya kembali sehat, kembali aktif, tidak seperti burung sakit ya teman-teman. Ini saya akuin dari Paman Jarwo. Ini bagus sekali vitaminnya. Terima kasih Paman Jarwo. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, pakan saya ini ada 2 nih saya pakai. Ini bukan sponsor ya teman-teman, ini tapi saya akuin
produknya Paman Jarwo ini sangat bagus. Kalau yang Carol ini saya berikan pakan setiap hari ya teman-teman ya. Saya berikan setiap hari. Saya tidak pernah campurkan dengan Canary Seed saja, saya tidak pernah campurkan dengan apa. Karena ini pakan tinggi, pakan sangat bagus, saya berikan setiap hari kepada burung kenari saya. Dan ketika burung kenari saya birahinya tidak stabil, saya tetap berikan ini. Tapi dengan catatan extra fooding saya berikan mentimun. Mentimun harus ada. Mentimun harus ada. Dan sawi putih pun saya kadang juga berikan, tapi saya tidak memberikan sawi putih setiap hari. Saya memberikan sawi putih itu hanya di 3 hari sekali. Dan kadang saya ganti dengan jagung, dengan telur puyuh, dengan kroto. Tapi yang jelas intinya burung kenari itu mentimun harus ada ya teman-teman ya. Kebanyakan sawi putih pun juga kadang juga tidak bagus. Ini saya akuin pakan Carol ini sangat bagus, sangat baik untuk di burung kenari. Burung kenari saya akuin sudah sehat kembali dan dia sudah gacor. Ditambah lagi untuk ini yaitu adalah bulunya yang tadinya rusak jadi bagus teman-teman. Bulu tua pada rontok, biasanya burung yang mau mabung dia garuk-garuk bulu terus, dia nyisir bulu. Saya berikan ini alhamdulillah bulunya rontok dan sehat lagi. Yang berikut ini ada mabes dari Paman Jarwo juga. Nah mabes ini juga bagus untuk pakan harian teman-teman ya. Ini bisa dikasih juga ke burung paut juga nggak apa-apa. Karena kan burung paut belum ganti bulu. Nah saya berikan pakan mabes ini setiap hari. Nah mabes ini bermanfaat untuk burung yang lagi mabung atau burung stres atau burungnya tidak hanya di tangkringan diem, dia ketika didempetkan dengan burung lain dia tidak mau bergerak, tidak mau aktif. Cukup diberikan ini aja ya teman-teman ya, pakan ini aja diberikan ini sama ekstra pudingnya, dikasih jagung. Gak apa-apa dikasih jagung selama 3-5 hari berturut-turut, gak apa-apa. Burung kegemukan gak apa-apa. Kalau saya pribadi, kalau burung kegemukan saya malah seneng. Karena apa? Saya mau menguruskannya lagi gampang. Tapi ketika burung sudah kurus, mau digemukkan, sudah sakit, terlanjur sakit, itu susah teman-teman. Jadi pakan ini sangat baik, sangat bermanfaat. Nah dari sekian banyak yang sudah saya berikan tadi reviewnya, jika ada pertanyaan untuk teman-teman bisa langsung di kolom komentar saja ya teman-teman ya. Bisa langsung di kolom komentar, teman-teman boleh bertanya, apapun itu pasti akan saya jawab. Dan ketika yang belum terjawab mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya tidak setiap saat buka YouTube. Dan semoga apa yang sudah saya terangkan di sini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita saling berbagi ilmu, kita saling belajar sama-sama juga. Jika ada yang kurang atau salah mohon ditambahkan. Saya disclaimer sekali lagi, ini tidak ada sama sekali sponsor apapun, karena saya hobi ini semua dan inilah perawatan untuk burung-burung saya yang ada di rumah. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe.